Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Baik, adik-adik santri MTS khususnya kelas 3, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib ya. Pada minggu lalu kita sudah memulai pembahasan tentang puasa ya, mulai dari rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, kemudian yang membatalkan ya. Maka hari ini kita melanjutkan ke pembahasan bagaimana kalau orang itu berhalangan dari puasa ya, bagaimana cara menggantinya atau sanksi apa ya yang harus ia bayarkan atau ia tunaikan sebagai pengganti. Baik. Minggu lalu kita sudah ada di pembahasan yang atas itu ya, sampai pada wayukrohu ya, sampai pada wayukrohu. Baik. Maka hari ini kita lanjutkan ke bab waman wati'ah ini ya. Waman wati'ah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man wati'a fi nahari ramadhana 'amidan fil farji fa 'alaihi al-qada'u wal kaffaratu. Bismillahirrahmanirrahim. Waman barang siapa wati'a itu wati atau jima siapa man fi nahari ramadhana pada siang hari bulan Ramadan amidan dalam keadaan sengaja fil farji pada atau di dalam farji perempuan fa'alaihi maka itu bagi orang tersebut al-qada'u adalah qada' wal kafaratu dan membayar kafarat. Adapun kafaratnya bagaimana? Wahia dan bahwa kafarat itu idku raqabatin adalah memerdekakan budak mukminatin yang mukmin. Fa illam yajid maka jika tidak menemukan siapa man fasyamu syahraini ya, maka berpuasa 2 bulan mutatabi'aini secara berturut-turut atau yang berturut-turut. Fa illam yastati maka jika tidak mampu siapa man fa it'amu sittina maka dia memberi makan 60 orang ya. Miskinan apanya? Miskinnya ya. Jadi miskin ini jadi tamyiz ya. Orangnya itu adalah atau 60 orang tadi adalah miskin. Likulli miskinin itu bagi setiap orang miskin satu muddun adalah 1 mud, mendapatkan 1 mud. Waman dan barang siapa mata itu meninggal siapa man wa alaihi dan itu atas man siamun adalah hutang puasa min Ramadhana dari bulan Ramadan atau ama maka memberi makan siapa man anhu dari puasa
anhu dari puasa, likulli yaumin, itu bagi setiap hari, ya, tiap satu hari, mudun adalah satu mud, ya, mudun adalah satu mud. Wasyaikhu, dan bahwasannya orang tua, in ajaza, itu jika lemah, tidak mampu siapa syekh, ya, anis saumi, dari puasa, yuftiru, maka, atau itu, ya, itu jadi iftiru ini jadi khobarnya syekh, ya. Jadi wasyaikhu, bahwasanya syekh orang tua, in ajaza, jika lemah atau tidak mampu siapa syekh, anis saumi, dari puasa, yuftiru, itu membatalkan puasa siapa syekh, wa yut'imu, dan memberi makan siapa syekh, an kulli yaumin, dari setiap hari, ya, setiap hari yang ditinggalkan. Maf'ul bihnya yut'imu apa? Muddan, ya, muddan, terhadap atau berupa, ya, satu mud, ya, ay wa yut'imu muddan an kulli yaumin. Wal hamilu, dan bahwasanya orang hamil, wal murdi'u, dan orang menyusui, in khofata, jika khawatir siapa hamil dan murdi, in khofata, itu ya, itu jika khawatir siapa hamil dan murdi, ala anfusihima, atas dirinya keduanya, ya, atas diri keduanya, aftorota, maka membatalkan puasa siapa hamil dan murdi, wa alaihima, dan itu atas keduanya, al-qada'u, adalah qada', wal kafaratu, dan membayar kafarat. Yang berapa? An kulli yaumin, dari setiap hari, ya, setiap hari yang ditinggalkan, muddun adalah satu mud. Nah, satu mud itu berapa? Bahwa, dan bahwasanya satu mud, ritlun, itu satu ritel, ya. Wa thulusun, dan sepertiga, bil iraqi, dengan takaran Irak, ya, takaran ritel Irak. Wal maridu, dan bahwasanya orang sakit, wal musafiru, dan orang yang bepergian, safaron, ya, safaron, dengan pergi tawilan yang jauh, yuftironi, ya, itu membatalkan puasa siapa keduanya, keduanya maksudnya marid dan musafir tadi, orang yang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan, wayaqdiyani, dan mengkodok, ya, dan mengkodok siapa keduanya, ya, dan mengkodok siapa keduanya. Oke, baik, itu yang kita bahas, ya, pada hari ini, ya. Selanjutnya akan saya jelaskan, ya, menggunakan mind mapping atau menggunakan bagan, ya, biar memudahkan kalian, ya. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa, ya. Maka hari ini, ya, sebagai lanjutan adalah membahas tentang hal-hal, ya, yang harus dilakukan atau hal-hal yang dijadikan sebagai bayaran atau pengganti dari puasa yang ditinggalkan. Nah, di sini ada perbedaan, ya, tergantung dari sudut mana, tergantung apa yang ditinggalkan, ya. Maka dari situ nanti akan kelihatan, gitu, apa yang harus dia kerjakan, gitu. Baik. Nah, tadi yang kita baca, ya,
itu sebenarnya masih beberapa, ada yang belum tercantum. Nah ini lebih lengkap, nah, menurut saya ini lebih lengkap penjelasannya ya. Jadi orang-orang yang meninggalkan puasa itu ada yang kategorinya boleh, ada yang kategorinya terlarang ya, dan itu nanti beda-beda ya, beda-beda. Apakah kalau dia dibolehkan itu kemudian harus kodok sekaligus membayar fidyah atau disebut kafarah tadi ya, atau dia kodok saja atau fidyah saja. Oke, yang pertama adalah anak kecil ya, tadi di pembahasan tadi nggak ada ya. Anak kecil itu tidak kalau dia meninggalkan ya dia tidak kodok sekaligus tidak membayar fidyah. Kenapa? Karena anak kecil itu belum mukallaf, jelas ya. Rufi al-qalamu an salasin ya, catatan atau kolam itu diangkat dari 3 orang. Nah diantaranya adalah wasobiyu ya, hatta tidak salama ya. Dan diantaranya adalah anak kecil, bayi sampai dia balik ya, itu anak kecil. Jadi kalau dia nggak puasa Ramadan misalnya, maka dia tidak usah kodok, tidak usah fidyah ya, meskipun puasa Ramadan itu wajib, tapi bagi dia karena belum kalaf maka enggak. Kemarin kan dibahas bahwa di antara syarat kewajiban bagi orang yang berpuasa Ramadan adalah diantaranya harus mukallaf, harus balik berakal gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, orang gila ya, gilanya tidak sengaja, maksudnya gilanya tidak sengaja itu ya memang dari sananya misalnya gitu. Itu juga sama, statusnya sama kayak anak kecil gitu. Tapi kalau gila yang disengaja, gila sengaja itu misalnya ada hal-hal yang memicunya gitu, ada yang memicunya, misalnya ini bukan gila, misalnya kalau dia kehilangan kesadaran, kehilangan akal ya, misalnya orang yang mabuk ya, itu kan normal awalnya, kemudian dia minum homer kemudian mabuk ya. Nah itu kan disengaja gitu. Maka kalau seperti itu dia kodok ya, kodok. Nah kemudian selanjutnya adalah sakit ya, orang sakit yang ada harapan sembuh ya, misalnya sakit bertahun-tahun tapi kemudian vonis dokter itu memungkinkan untuk sembuh. Nah jika dia sembuh nanti maka hutang-hutang puasanya itu harus dikodok ya, dan dia tidak perlu membayar fidyah gitu. Berbeda halnya dengan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, jadi sangat tipis sekali dan memang pada akhirnya dia misalnya wafat gitu ya, pada akhirnya dia wafat. Nah ini harus ada vonis dari dokter langsung ya, diagnosa dari dokter, bukan kita sendiri yang menyimpulkan tapi dokter. Nah, dia seandainya misalnya udah di ujung gitu ya, udah sepuh gitu ya, udah tidak memungkinkan untuk sembuh, maka bisa langsung dibayarkan fidyah, atau kalau udah wafat nanti kemudian diganti dengan fidyah ya gitu. Itu orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh. Selanjutnya adalah orang yang tua, sangat tua ya, tua renta, misalnya tua pikun lagi, misalnya umur sudah 80 tahun misalnya, kan sepuh ya gitu. Maka dia boleh tidak melaksanakan puasa dan tidak perlu kodok ya, karena gimana orang puasa aja nggak kuat apalagi kodok ya, sama saja kan. Maka dia cukup membayar fidyah ya, fidyah yang satu mud tadi. Kemudian orang musafir ya, orang musafir ya, itu dia wajib mengkodok ya, misalnya nih kita di akhir Ramadan biasanya kan melakukan perjalanan mudik misalnya, kalau yang rumahnya di Jawa misalnya, Jawa Tengah atau Jawa Timur ataupun di luar Jawa misalnya, itu kan melakukan perjalanan. Nah perjalanan yang seberapa jauh ya, yang perjalanan yang membolehkan untuk qashar sholat ya, kira-kira ya 80 kilo atau 85, 82 itu kira-kira segitu. Kalau udah segitu ya maka boleh tidak berpuasa, nanti tinggal dikodok saja. Tapi kalau mau berpuasa itu lebih baik ya, kalau berpuasa. Tapi kuat gak? Nah gitu. Saya pernah puasa 2 tahun yang lalu ya, atau 3 tahun yang lalu, lupa saya. Perjalanan kalau naik bis, naik kereta, nah itu enteng ya. Jadi karena kita tinggal duduk saja, tahu-tahu nyampe.
saya pernah di puasa ya 2-3 tahun yang lalu itu saya melakukan perjalanan naik motor ya, naik motor sama satu sore sampai Cirebon ya, itu sudah tanggal sekitar 26 Ramadan kalau nggak salah. Saya berusaha biar tidak membatalkan puasa dan akhirnya berhasil, tapi ya capek banget perjalanan pesawat itu berangkat dari sini jam 10 dari Ciputat, kemudian sampai Cirebon itu hampir maghrib gitu. Menahan puasa, naik motor panas lagi, tapi alhamdulillah gitu. Karena memang saya ya meskipun boleh sebenarnya untuk membatalkan, tapi saya pikir nanti kalau nyari waktu lagi untuk mengkodok itu ya repot juga. Dia kalau umurnya nyampe, kalau enggak kan saya pertahankan. Oke, selanjutnya adalah orang hamil dan orang menyusui tadi ya. Al-hamil wal murdi. Ini ada tafsilnya, ada rinciannya ya, tergantung khawatirnya apa ya. Misalnya kalau khawatir akan dirinya sendiri misalnya ya, jadi khawatir dirinya sendiri misalnya kalau dia hamil ya, kemudian kalau dia puasa itu bahaya ya, atau dia menyusui kalau dia puasa itu bahaya bagi dirinya meskipun tidak bagi bayinya ya, maka dia cukup mengkodok ya, boleh membatalkan, cukup mengkodok karena bayi itu kan membutuhkan asupan ya dari orang tua. Yang kedua, misalnya kalau khawatir akan dirinya dan bayinya ya, diri dia sendiri juga khawatir dengan bayinya gitu. Khawatir kalau nggak mendapatkan asupan, kalau dia puasa kan otomatis asupannya berkurang gitu. Maka kalau seperti itu boleh tidak berpuasa dan cukup mengkodok gitu. Kemudian yang ketiga adalah kalau khawatir bayinya saja yang dikhawatirkan, sebenarnya dia kuat gitu, tapi khawatirnya adalah bayinya yang nggak kuat nanti ya, maka kalau seperti itu dia mengkodok sekaligus membayar fidyah ya, membayar fidyah. Jadi dua-duanya gitu ya. Oke, itu kalau orang hamil. Jadi rinciannya ada 3, tergantung siapa yang dikhawatirkan, tapi umumnya adalah khawatir dengan kedua-duanya itu karena saling berkaitan. Oke, selanjutnya adalah orang ini dulu udah kita bahas sebenarnya. Orang haid dan nifas ya, itu haram berpuasa ya. Dulu diantara yang diharamkan ma yahramu alal haidi wan nafaisi ya, wan nifasi ya, itu kan diantaranya adalah haram berpuasa gitu. Jadi kalau orang haid perempuan atau orang nifas misalnya, dia boleh bukan boleh, malah haram berpuasa, jangan berpuasa ya, nanti tinggal dikodok saja, cukup kodok gitu. Oke, kemudian ya ada lagi yang disebut pelanggaran berat ya. Nah, ini kenapa berat? Karena nanti kafarotnya, hukumannya itu berat ya, yaitu karena jima tadi yang pertama tadi ya, karena jima atau bersetubuh di siang hari, berhubungan dengan istri ya, di siang hari, maka ya dia harus mengganti atau membayar kafarot ya. Ini berdasarkan urutan ya. Pertama, setiap satu hari yang ditinggalkan itu diganti dengan memerdekakan budak ya. Gitu, memerdekakan budak. Masalahnya hari ini ada nggak budak? Oh, nggak ada. Maka jatuh ke pilihan yang kedua ya, urutannya harus puasa 2 bulan terus menerus. Coba, satu hari yang ditinggalkan diganti dengan puasa 2 bulan terus menerus lagi, berat ya? Berat, makanya hati-hati jangan sampai 2 bulan terus menerus. Kalau nggak terus menerus, misalnya nih dapat 1 bulan, ternyata ada 1 hari yang dia gagal misalnya, ya udah berarti ngulang lagi dari awal karena terus menerusnya tidak terpenuhi di situ gitu. Jadi kalau ada yang bolong ya belum 2 bulan, ganti lagi. Itu kalau sehari. Coba bayangin kalau dia pelanggarannya 5 hari ya, otomatis berapa? 10 bulan ya kan, puasa terus menerus, sudah kayak puasa dalail itu.
Itu kalau mampu. Kalau nggak mampu juga ya, lawang puasa aja nggak mampu kok gitu ya menahan di siang hari, ya, apalagi di luar puasa gitu. Kalau nggak mampu, maka pilihannya yang ketiga yaitu memberi makan 60 orang miskin. Coba 60 orang miskin diberi makan untuk menggantikan hanya satu hari yang ditinggalkan. Maka disebut pelanggaran berat tadi. Itu karenanya jangan sampai ini yang ketiga ini ditahan ya. Karena bulan puasa itu apalagi 10 hari terakhir kata Nabi itu Pak Tazilin Nisa ya, disuruh menghindari atau beruzlah yang menyendiri ya dari para perempuan, para istri maksudnya. Oke, itu terkait kodok ya, kodok dan fidyah di bulan Ramadan. Nah, tadi satu mut itu berapa sih? Satu mut itu kira-kira ukuran 6 on ya, 6 on. 6 sampai 7 on. Kalian punya beras misalnya 6-7 on itu buat dipakai untuk mengganti tadi. Jadi kan ada beberapa tadi ya yang diharuskan fidyah. Nah, fidyah. Nah, ukuran fidyahnya ini misalnya sakit, kemudian orang yang sangat tua ini fidyahnya berapa? Satu mut. Ya, satu mut berapa? 6 on tadi, kira-kira 6 sampai 7 on. Oke, itu untuk tema pada hari ini ya. Tema pada hari ini terkait puasa ya. Khususnya ini terkait kodok ya, kodok dan fidyah karena meninggalkan puasa Ramadan. Kalau selain Ramadan nggak masalah, tapi ini Ramadan yang diwajibkan. Oke, cukup sekian ya. Silakan nanti dicatat seperti biasa ya di buku kalian ya. Nanti dikirimkan ke Google Classroom ya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.